make sure kamu kasih proof yang valid dan yang bisa meyakinkan bahwa kamu bisa tinggal di Kanada baik-baik aja tanpa minta-minta. Karena sebagai student memang benar kamu bisa kerja. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's specific content, as mentioned below, aku akan kupas tuntas tentang imigrasi sebagai student untuk ke Kanada. So, ada beberapa macam visa. Oke, kalian bisa masuk jalur pendidikan. So, kalau kalian mau masuk jalur pendidikan, whether it's master or PhD ataupun undergrads, S1, kalian harus buat yang namanya study permit. Dan study permit ini bisa dibilang dokumen yang paling tertinggi untuk menyatakan bahwa kalian legal tinggal di Kanada. Tanpa study permit kalian nggak bisa masuk ke Kanada, kecuali kalau kalian mau datang sebagai visitor. Kalau kalian mau datang sebagai visitor, ada yang namanya visitor visa. Kalau kalian mau datang ke Kanada dan untuk bekerja, maka kalian bukan buat study permit, tapi kalian buat work permit. Dan semua permit atau visa, mau itu juga datang sebagai refugees atau kalian sebagai pasangan yang udah, misalnya kalian menikah dengan orang Kanada atau citizen Kanada, visa-visanya tuh ada beda-beda namanya. Tetapi semua visa ini bisa dibuat di satu website yang legal. Website dari Government of Canada. Mau kalian daftar dari Indonesia atau mau dari belahan dunia yang lain, hanya satu website. Dan kita akan run through website ini. Aku izin pakai HP aku karena gampang aja diakses, kalian bisa buka dari mana aja. But kalau kalian punya PC atau iPad, jauh lebih enak sih sebenarnya layoutnya. Alright, so masuk ke browser apapun yang kalian suka. Dan type IRCC, di sini muncul yang pertama Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Kita masuk ke website itu. Dan kalau kalian scroll down, kalian bisa ngelihat banyak tipe aplikasi, mau imigrasi, mau visit, mau kerja, mau study, atau mau jadi citizenship, mau jadi new immigrants, bla bla bla. Kita masuk ke study. Nah, di sini kita lihat get a study permit. Yang pertama aku mau kasih lihat ke kalian waktunya berapa lama sih kalau ngebuat visa. Select an application type, temporary resident, ini termasuk visiting, studying, working. Tapi kalau kalian lihat di bawah-bawah tuh banyak pilihannya ya. Nah, kita fokus ke study dulu. Lalu type-nya, nah ini bisa visit, bisa super visa, itu buat orang tua atau kakek nenek kalian kalau mau berkunjung. Ada study permit di sini, ada work permit, ada ETA. Nah, electronic travel authorization ETA itu akan otomatis dibuat ketika kalian sudah buat study permit. Jadi ETA itu basically adalah visa yang nanti akan di-stempel di paspor kalian. Nah, ini dua hal yang berbeda. Tapi kalau kalian sudah mendaftar study permit, maka kalian nggak perlu lagi daftar ETA, itu udah paketan, nanti akan barengan, akan otomatis. Apalagi kalau kalian daftarnya dari Indonesia, kalian butuh ETA. Karena ETA itu atau Electronic Travel Authorization yang membuat kalian bisa masuk ke Kanada. Mau kalian mau sebagai work permit, kalian butuh ETA. Mau kalian apapun pasti harus ada ETA. Tetapi nggak perlu apply dua-duanya, hanya apply permitnya aja, nanti udah langsung otomatis dapat ETA. But make sure you want to check that out. Oke, kita lihat study permit from outside Canada. Misalnya kalian mau daftar dari Indonesia. Di sini ditanya where are you applying from? Kita pilih Republic of Indonesia. Kita lihat berapa lama. Ini last updated October 1st, hanya 3 minggu waktunya. So it's really quick, nggak sampai sebulan kalian udah bisa ngedapat visa Kanada. Coba kita iseng ya, kita bandingin sama India misalnya. Mereka butuh 6 minggu, berarti 2 kali lebih lama. Let's see, Egypt for example, 9 minggu, 3 kali lebih lama dari Indonesia. So it's really good. Maksudnya hubungan diplomasi Indonesia
dan Kanada cukup baik, dan I guess ini juga tergantung dengan berapa hektik. Karena waktu zaman aku 2021, I think aku menunggu sekitar 5 minggu, 1,5 bulanan. Ya, so it depends on the season, but most of the time tidak lama. Aku pernah punya temen dan dia nunggu sampai 6 bulan hanya nunggu visa, but that's crazy to me. Nah, tapi be mindful, waktu ini tuh adalah terhitung setelah kalian sudah melengkapi berkas, melengkapi dokumen, sudah bayar, maka waktu ini terhitung semenjak kalian intinya sudah melalui proses melengkapi berkas, melengkapi dokumen, dan sudah bayar. Jadi kalau kalian misalnya mau berangkat Januari, ya pastiin kalian udah persiapan dari sekarang. Karena ada beberapa hal yang perlu disiapkan. So that's processing time. Aku juga mau bawa kalian ke berkas-berkas atau dokumen apa sih yang penting kalian harus siapkan. Yang pertama, sebagai student, kalian pastinya harus punya letter of acceptance. Kalian harus make sure dulu kalian udah punya universitas yang kalian tuju, dan biasanya di IRCC itu mereka akan nanya nomor DLI atau Designated Learning Institution, karena tidak semua institusi di Kanada itu legal secara government. Jadi make sure universitas yang menerima kamu tuh punya nomor DLI, karena kalian harus mencantumkan nomor tersebut. Jadi kalau kalian adalah calon master atau PhD student di bidang research, ya pastiin kalian udah punya profesor dulu. Pastikan beasiswanya udah fix gitu ya sebelum kalian mendapatkan letter of acceptance. Sebelum kalian punya LOA, maka kalian nggak bisa daftar visa atau study permit. Yang kedua adalah proof of funding atau financial letter, di mana Government of Canada itu mau tahu apakah kalian itu bisa tinggal di Kanada tanpa minta-minta. Basically, siapa yang menjamin kalian? Apakah kalian punya dana yang cukup untuk menghidupi kalian selama this period of time? Misalnya 2 tahun atau 3 tahun. Uangnya dari mana? Nah, itu kalian harus membuktikan bahwa, for example, kalau kalian punya scholarship atau beasiswa dari profesor kayak aku, dan aku akan kasih linknya di description or somewhere here. Pastikan profesor kalian buat surat bahwa, for example, mahasiswa dari Indonesia yang bernama Grace Catherine akan berstudi di bawah supervisory saya, dan saya akan mendanai, for example, 500 juta per tahun selama 2 tahun, saya akan menjamin dia gitu. Atau kalau kalian dapat beasiswa dari Government of Indonesia, LPDP misalnya, atau Government of Canada, kalian harus melampirkan surat komitmen dari mereka untuk membiayai kalian. Nah, gimana kalau self-funding, misalnya orang tua kalian yang membiayai perjalanan studi kalian, that's fine too. Pastikan kamu melampirkan rekening dan surat dan menyatakan bahwa jumlah segini akan dikirimkan per bulan kepada kalian di nomor rekening sekian-sekian. So, make sure kamu kasih proof yang valid dan yang bisa meyakinkan bahwa kamu bisa tinggal di Kanada baik-baik aja tanpa minta-minta. Karena sebagai student memang benar kamu bisa kerja, tapi ada maksimalnya. Di sini sebagai full-time student kamu hanya bisa kerja maksimal 24 jam dalam 1 minggu. Jadi kalian nggak bisa kerja full-time sambil berstudi gitu. Jadi make sure kalian juga punya uang yang dingin, yang bisa amit-amit ada kejadian, harus ada uang tersebut. Yang ketiga adalah proof citizenship. Misalnya KTP, birth certificate, itu juga sometimes diperlukan. Yang keempat adalah digital photo, dan ada requirements atau ada guidelines, backgroundnya seperti apa, ukurannya seperti apa, berapa pixel, itu ada semuanya di IRCC. Jadi kalian harus lengkapin seturut apa yang mereka mau. Yang kelima adalah police certificate, atau basically yang menyatakan bahwa kalian bebas dari kriminalitas, kalian punya jejak rekam kriminalitas yang bersih, kalian tidak pernah ada masalah dengan pihak kepolisian Indonesia. Dan ini juga membutuhkan waktu, kalian harus pergi. Aku waktu itu pergi ke Jakarta Pusat untuk ngurus ini di Kepolisian Republik Indonesia. So, you know, untuk melengkapi misalnya pas foto kalian harus persiapan, police certificate juga harus spend beberapa jam di sana nunggu gitu.
Jadi ada, you have to spend time basically untuk melengkapi semua berkasnya. Yang keenam adalah passport. Kalau kalian pasportnya expire, make sure sudah di-extend dulu karena IRCC atau pihak dari Government of Canada akan minta kalian scan atau scan foto, kasih lihat cover pasport dan beberapa page di awal. Pastikan kalau kalian udah punya pasport yang valid secara tanggal, secara kurun waktu, nama, and everything clear. Karena kalau misalnya nggak clear, ya kalian nggak bisa dapat visanya. Jadi semua dokumen yang tadi aku udah bilang pastikan itu meyakinkan, clear, jelas. Yang ketujuh dan kedelapan ini cukup rumit dan aku akan bahas pelan-pelan. Yang ketujuh adalah biometrik. Biometrik basically adalah sidik jari, di mana kalian harus pergi ke kedutaan atau konsul, ya bisa dibilang ke representatifnya Kanada di Indonesia. Sepengetahuan aku pada saat itu ada beberapa kota besar seperti Surabaya juga punya, tetapi waktu itu aku datang ke Jakarta, di Kuningan City, di lantai paling atas kalian pergi yang namanya VFS Global, dan di sana kamu harus buat dulu nih appointment sama mereka, dan di sana waktu tunggunya nggak lama. Kalian akan basically isi formulir yang basic, siapa kalian, kenapa mau ke Kanada, dan nanti nomor kalian akan dipanggil, kalian masukin dokumen yang udah kalian bawa dari rumah. Biasanya mereka minta pakai amplop, termasuk pasport fisik kalian juga akan diminta. Lalu kalian masukin sidik jari and that's it gitu. Nggak terlalu ribet, dan nanti mereka akan kembalikan paspor kalian beserta surat yang resmi ke alamat yang udah kalian catat. Misalnya alamat kalian ada di Grogol Petamburan, maka ya paspor kalian akan dikirim ke alamat kalian yang sudah ada ETA-nya atau Electronic Travel Authorization-nya. Dan dari situ you good to go basically. Nah, yang ke-8 adalah medical exam. Untuk teman-teman yang baru pertama kali ngebuat studi or work permit, kalian harus tes medical exam. Memang ada beberapa negara yang Kanada tidak mengharuskan, tetapi biasanya negara-negara berkembang seperti Indonesia yang dimana mereka tahu bisa aja ada virus gitu, karena kan kita punya pets ya, punya misalnya peternakan, nah itu kan bisa menularkan virus. Mereka mau make sure kalau kita itu bersih, jadi kita harus melakukan medical exam. Dan ada beberapa pilihan juga rumah sakit, dan tidak semua rumah sakit itu bisa diterima sama IRCC atau Government of Canada. Jadi kalian harus make sure, lihat list rumah sakit mana yang bisa diterima. Salah satunya di Jakarta itu aku ke RS Premier Bintaro Hospital. Di sana sudah ada authorization doctor, practical doctor yang dipilih sama Canada yang udah valid gitu. Jadi aku pergi ke sana dan basically membutuhkan 1 hari full. Biayanya untuk medical exam itu 2,2 juta sampai 3 juta. But you can check their website. Dan basically semuanya dites dari kinetik, mata, jantung, pernafasan, tekanan darah, bahkan urin gitu. Itu juga semuanya dites. Jadi make sure juga bahwa sebelum kalian med check, pastiin kalian mungkin puasa dulu dari makan makanan yang berat, makanan yang sehat, make sure tidurnya cukup. Ya, kalian bisa cari lihat deh di internet bagaimana untuk mempersiapkan diri kalian for med check. Next, itu tadi dokumen. Next up adalah formulir. Nah, formulir ini tuh cukup banyak. Dan ketika kalian login, aku akan bawa kalian login. Kebetulan aku sudah punya akun, jadi aku tinggal sign in. Tapi kalau kalian belum punya, tinggal sign up. Aku akan langsung masuk aja for the sake of time. Okay, we are in the page of authentication success. Continue.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini page terms and condition, kita langsung accept aja. Oke, aku harus isi dulu ini. Jadi ada beberapa pertanyaan kunci yang harus kita jawab. Aku akan putar HP aku biar ngelihatnya lebih jelas. Nah, aku mau bawa kalian ke 2021 ini initial study permit. Kita lihat view submitted application or upload documents. Jadi apa aja yang udah aku upload pada saat itu. Nah, ini dia. Ini yang pertama adalah kalau kalian melihat IMM 1294, ini adalah formulir yang harus kalian isi. Application for study permit made outside of Canada. Dan ini cukup panjang, ada beberapa pages yang harus kalian isi. Lalu ini juga sama IMM 5707 ini tentang family information. So you have to acknowledge the government of Canada, who's your mother, who's your father. Ya, memang cukup sensitif, but yeah, you have to fill it out. Di sini juga ada passport, tadi aku udah singgung, proof of means of financial support, lalu ada digital photo, ada letter of acceptance atau LOA. Nah, di atas ini ada Schedule 1 application for a temporary resident visa made outside Canada, IMM 5257, ini juga formulir yang harus kalian isi. Nah, optional documents juga ada nih, IMM 5257 dan client information. Kalian bisa ngetik di sana apa aja yang mungkin tidak tersampaikan di atas, atau misalnya kalian mau mengajukan tolong dong dipercepat karena harus berangkat misalnya apa. Ini optional. Jadi formulir-formulir ini akan dilampirkan ketika kalian udah sign up, sudah buat akun, sudah menjelaskan bahwa kalian pilih kalian mau buat study permit, itu udah langsung otomatis keluar. Kalian harus isi form ini, form ini, form ini. Jadi tinggal kalian download. Mereka hanya bisa dibuka di Adobe. Jadi harus subscribe Adobe dan isi itu di Adobe. Dan ketika kalian sudah validate dan itu udah validated, masukin lagi ke page ini dan submit. Nah, ini dia, ini fee-nya. Biaya study permit itu 150 Canadian dollar, kaliin aja 11.500, dan biometric fee udah termasuk di sini. Jadi kalian nggak perlu, ketika kalian kekuncit, kalian nggak perlu bayar apa-apa karena sudah dibayar di sini 85 Canadian dollar. Ini pada saat itu 2021. Maybe it change, but total around 235 Canadian dollar. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 2,6-2,7 juta. Plus yang tadi medical exam sekitar 2,2, belum lagi yang lain-lain. Misalnya waktu itu sih kalau yang di police certificate itu nggak sampai 100.000, if I'm not mistaken, nggak sampai 100.000. Digital photo juga murah lah ya, nggak sampai 100.000. Jadi mungkin untuk biaya imigrasi, total visa imigrasi kalau semuanya lancar nggak dan tidak ada yang berulang. Passport itu waktu itu aku perpanjang karena udah buat paspor udah dari aku kecil, cuman tinggal perpanjang itu mungkin sekitar 300. Intinya nggak mahal lah, nggak sampai 500.000. Ya mungkin around 5,5 sampai 6 juta total untuk buat study permit. Basically ketika kalian udah menerima kembali paspor kalian dengan ETA, sudah ada juga pemberitahuan atau surat bahwa study permitnya udah valid, kalian udah bisa terbang ke Kanada. Di sini kalian baru bisa beli tiket dan tinggal berangkat. Ketika nanti udah sampai touchdown di Kanada, baik itu melalui Montreal, Vancouver atau Toronto, nah di sini kalian akan diwawancara atau diinterview juga, baik secara digital di komputer maupun one-on-one sama pihak dari imigrasi. Setelah itu basically kalian tinggal hidup sendiri, memilih jalan sendiri, berusaha adjust with the environment. Aku bisa bilang sih sebenarnya tahap imigrasi ini cukup menguras
fokus karena kalian harus mempersiapkan dokumen dan formulir di saat yang bersamaan, apalagi kalau kalian udah dikejar deadline, udah harus berangkat, misalnya kalian harus udah mulai dari musim gugur atau musim semi, ya ada pace yang harus kalian kejar, dan sometimes it can make you lelah, apalagi dalam penantian bisa deg-degan. But you know, it all well. With that, aku izin pamit dulu. Hopefully aku bisa ketemu sama kalian minggu depan karena aku upload video tiap minggu. Do enjoy making this video right now. Sehat-sehat selalu. Jangan lupa subscribe, like, and comment if you guys like it, and share to those who need. Bye. God bless you all.